Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Ya udah, gue langsung urus administrasinya aja ya. Aku bergegas menuju pos pendaftaran ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran base camp. Langsung aja kita, tanyaku. Ke warung dulu, Dip, ngopi-ngopi dulu kita. Rusuh amat timpal Ibang. Kami semua berarah menuju salah satu warung yang ada di area base camp. Sekedar ngopi-ngopi untuk menghilangkan penat dan ketegangan. Mas Irwan masih setia menemani kami. Katanya dia ingin memastikan kami berjalan di jalur pendakian Merapi. Memang the best kakak gundil yang satu ini. Kebaikannya patut aku contoh. Semua kursi di salah satu warung kami sesaki. Tak ada celah barang sedikit pun bagi seseorang untuk menyela tempat duduk kami. Pesanan kopi hitam tersaji manis di atas sebuah nampan yang diantar oleh penjaga warung. Buat kalian, Mas cuma ngingetin sesuatu. Jangan lupa sama pesan Mbah Wongso. Jaga terus Desti. Ingat, ini alam. Kita nggak akan pernah tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Mas Irwan mengingatkan kami. Kadang alam itu bisa jadi sahabat. Kadang pula bisa jadi kayak guru galak yang suka memukuli muridnya yang bandel. Selanjutnya, semua mata memperhatikan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Mas Irwan. Pesan itu kupegang erat-erat dalam genggamanku. Lalu kusimpan dan kukunci rapat-rapat di dalam kepalaku. Acara wisata kuliner di base camp New Selo berakhir sudah. Karena tidak mau terlalu siang, kami segera melakukan briefing untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita beriringan menaiki jalur pendakian Merapi. Yoyo memimpin koordinasi terakhir itu. Guys, ini koordinasi terakhir sebelum kita naik. Gue pesen semuanya harus bisa kerjasama. Ingat, pesan yang sudah disampaikan orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama Lucky. Pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarin dia sendirian. Lu tahu, gak akan selamanya kita bisa beriringan. Ada kalanya kita renggang satu sama lain. Tatapannya begitu serius. Dip, selama lu jadi sweeper, jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa. Senang bareng, susah juga harus bareng, lanjutnya. Yoyo mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya seraya berkata, semoga kita semua bisa selamat. Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai, tutup Yoyo. Matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. Yuk, semangat-semangat. Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat. Gundil tak mau kalah dari Ibang. Kami berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Tenang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap seakan mendukung suasana hati. Hati-hati di jalannya, Mas. Gundil sedikit teriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Tanpa alasan yang jelas, Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya. Ya, aku jelas melihatnya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan bagul jajanan di punggung. Mbok Irah, cepet banget udah sampai sini. Atau mungkin aku benar, yang tadi kulihat di pom bensin hanyalah halusinasi.
Rasanya seperti dejavu dari kejadian pertemuan pertamaku dengan Bu Ira di Prambanan. Kami pun kompak berlari menuju tempatnya berdiri, menyalaminya dan melempar senyum kepadanya. Tatapan Bu Ira semakin memprihatinkan. Ia memeluk Yoyo dan berkata, "Wayahe kowe balik yo." "Hah? Balik? Baru naik kok disuruh balik?" gumanku. "Iya mbok, nanti saya antar dulu teman-teman saya," jawabnya. "Ya jelas dong, setelah pendakian ini kita memang langsung pulang," pikirku. Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan Bu Ira, karena seperti orang tua pada umumnya, sepertinya Bu Ira menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya aku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. "Jaga Desti yo," serunya. "Loh, dari mana Bu Ira tahu nama Desti? Dan mengapa pesan terakhir yang disampaikannya sama dengan pesan Mbah Wongso?" Aku hanya melempar senyum kepadanya. Lalu kami pun menyalaminya untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyo berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki, dan Desti yang berjalan beriringan. Kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Berapa meter ke depan, aku mencoba untuk melihat ke belakang memeriksa keberadaan Bu Ira. Tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada. Mungkin dia lanjut jualan di parkiran, pikirku. Aku kembali membalikkan badanku menatap teman-temanku yang beriringan membelah pepohonan di sekitar jalur pendakian. Selangkah demi selangkah terus berjalan pasti. Jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh, semakin terjal berubah tanah. Layaknya sebuah kuburan panjang yang terpanjang sepanjang jalur. Permukaan tanah yang bergelombang membuat setiap kaki harus berhati-hati melangkah. Salah sedikit saja resiko patah tulang dan minimalnya memar selalu menghantui. Apalagi ditambah beban carrier yang membawa logistik dan peralatan pribadi, bisa menambah kemungkinan tubuh untuk tidak seimbang. Pendakian bukanlah hal sepele. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan matang-matang. Ki, aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti memberi tanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur, hingga Desti harus memeganginya. Yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang, menghampiri Mulki yang terduduk di tepian jalur. "Mual gue, gak kayak biasanya," ucap Mulki dengan sedikit meringis. Dia berusaha membetulkan posisi duduknya. Namun, karena mual yang sudah tidak dapat ia tahan, Mulki akhirnya muntah dengan mengalihkan badannya ke sebelah kiri. "Mabuk mobil mungkin gue ya," ucap Mulki. "Iya kali," Desti menyahut. "Di depan ada pos bayangan. Kita rehat dulu di sana. Kebetulan ada kayak pendopo di sana. Jadi Mulki bisa beristirahat dulu di sana," kata Yoyo sambil mengarahkan telunjuknya ke depan. Mulki gontai memperbaiki posisi tubuhnya. Semua menyemangatinya. "Ayo Ki, semangat," sahut Gundil yang berdiri dari posisi jongkoknya. Kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang gontai, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan. Di sana Mulki dibaringkan untuk meredakan rasa mualnya. Carrier yang ia pakai jadi bantalan untuk kakinya supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa
Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa Yoyo. Hanya sekitar 15 menit berselang, Mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah. "Udah cukup, gue udah enakan. Ayo lanjut," ucapnya semangat. Kami melanjutkan pendakian, melewati pelang informasi yang menuliskan durasi ideal bagi para pendaki untuk mencapai titik-titik sebelum puncak. Kulihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit. Formasi barisan masih tetap sama, Yoyo di depan, sedangkan aku paling belakang. Terus ku jejaki tanah itu dengan penuh keyakinan, perlahan tapi pasti. Tidak perlu terburu-buru. Kicauan burung di sekitar, udara dingin yang mengering kulit wajahku menjadi teman setia perjalanan. Banyak sekali warna hijau di sekelilingku, tidak seperti di perkotaan, apalagi di Bandung. Warna hijau dari pepohonan yang sudah bercampur warna yang lain menjadi pemandangan yang tak asing di sana. Hiruk-pikuk kota tak kurasakan di sini. Oksigen yang masuk ke lubang hidungku pun terasa lebih bersih dibanding oksigen Bandung yang sudah tercampur asap knalpot dari banyaknya kendaraan. Tuhan, jaga alam ini. Jangan sampai tangan-tangan jahil dapat mencuri keindahan yang menyelimutinya. Sungguh aku tidak rela, Tuhan. Tak terasa barisan mulai merenggang. Mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji, sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan kecuali Ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku. Kupicingkan lagi mataku, kupererat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan sekitar. Cukup kunikmati seperlunya saja. Semangat, Dip. Suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusu ternyata. Aku hanya memberinya kode mengangkat tangan tanpa membalikkan badanku ke belakang. "Semangat," teriakku. "Semangat," sahut Ibang yang berada jauh di depan. Jalanan terjal terus kita lalui. Batu-batu yang menyembul keluar dari tanah menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai lengah. Beberapa saat kemudian aku melangkah. Dari kejauhan aku melihat pelang yang di sampingnya Kucai sedang asik merokok. Dia mengacungkan rokoknya itu lalu menunjukkan ke arah dalam, seperti memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Aku pun mempercepat langkah ingin segera sampai di sana. Aku tidak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana. Walaupun nafas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku. Ketika aku sampai di pos yang bertuliskan "Welcome to pos 1 Watu Belah" dan melihat ke arah pendopo yang persis seperti yang ada di pos bayangan, aku melihat Gundil sedang asiknya duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. "Lu bukannya tadi ada di belakang?" ucapku kepada Gundil dengan nafas tersengal. "Gue dari tadi di sini, coy," ujarnya. "Berarti aku tadi memang paling belakang. Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi?" Otakku tidak berhenti menerka. Siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Sangat jelas ku dengar itu adalah suara Gundil. Aku yakin seyakin-yakinnya. Tapi apa yang kulihat kemudian, kenyataan berbicara lain. Gundil memang sudah berada di depanku. "Bang, lo tadi dengar ada yang nyemangatin gue di belakang kan?" tanyaku kepada Ibang hanya memastikan. "Enggak, Dip. Gue juga teriak soalnya denger lo yang teriak duluan," jawab Ibang. "Apa? Apa iya tadi aku ini halusinasi?" Terasa aneh ketika aku bisa banyak berhalusinasi begini. Aku paham betul diriku ini. Aku merasa diri ini masih belum kelelahan.
Jadi mana mungkin aku berhalusinasi? Sudahlah. Daripada aku menjadi banyak menerka hal-hal yang belum pasti, aku memilih untuk mencairkan suasana dengan cara mengeluarkan candaan kepada Gundil. Dil, tapi lutut lu masih aman kan? Ledekku kepada Gundil. Aman, Dip. Di pendakian ini gue gak akan ngecewain lu. Matanya mendelik sinis ke arahku. Walah, paling cuma lagu lu doang. Di Ciremai lu juga bilang kayak gitu kan? Buktinya keropos juga lutut lu. Perkataanku membuat Mulki, Desti, dan Ibang pun ikut tertawa. Sedangkan Gundil hanya memalingkan pandangannya ke arah semak-semak dengan madu yang terus dia cicipi. Aku memang suka bercanda dengan Gundil, meskipun ekspresinya selalu terlihat tidak senang. Entah kenapa aku selalu semangat untuk terus memojokkannya. Gak apa-apalah ya Dil, kalau gak kayak gini gak rame. Candaan itu sedikit menjadi obat penenangku. Dari ingatan kejadian yang menimpaku tadi, suasana yang renyah lepas penuh canda tawa melukiskan kenangan indah dalam kamus kehidupanku. Kamus yang akan kubuka isinya sedikit demi sedikit kepada anak cucuku kelak. Suasana hangat itu terasa tak lengkap tanpa kehadiran Kucai dan Yoyo. Ku tengok Kucai masih dengan asiknya menghisap rokok, berjongkok tepat di bawah plang pos 1. Semakin lama ku perhatikan tingkah lakunya itu, lidahku jadi merasa kecut. Ingin rasanya aku bergabung dengannya menikmati sebatang saja untuk mengusir kecutnya lidahku. Yo, ayo kita ngeduh dulu, jangan melamun terus ajakku kepada Yoyo yang dari tadi duduk melamun di atas sebuah batu. Dari lu ya, pintanya. Aku membalasnya dengan senyuman. Itulah yang aku rindukan dari Yoyo, yang belum aku temui sejak pertama kali berangkat dari stasiun Kiara Condong. Di balik sifatnya yang pendiam, dia selalu meminta rokok atau kopi kepadaku. Padahal sebenarnya aku tahu dia tidak semiskin itu. Yoyo mengikuti langkahku untuk menghampiri Kucai. Aku selalu melakukan keakraban ini kepada sahabat-sahabatku. Hal itu semata aku lakukan untuk lebih mempererat hubunganku dengan mereka. Aku tidak ingin jika di kemudian hari aku atau sahabat-sahabatku saling melupakan satu sama lain. 2 batang dari sebuah bungkus yang ada di dalam celanaku. Aku tarik dengan perlahan. 1 untukku dan 1 lainnya kuberikan kepada Yoyo. Segera kunyalakan untuk menghilangkan kecutnya lidah ini dan mengusir sedikit hawa dingin yang menghinggapi tubuhku. Obrolan ngalor ngidul di antara kami bertiga membuat suasana menjadi tambah hangat. Cerita tentang pengalaman pendakian sebelumnya pun menjadi topik pembahasan. Jujur kukatakan kepada Yoyo, pengalamanku kali ini mendaki Gunung Merapi terasa sedikit berbeda. Yoyo dan Kucai pun setuju dengan itu. Kalau gue pertama ngerasa aneh itu pas di Prambanan, Dip. Pasti Desti hilang, Kucai mengamini. Gue juga dari pertama di stasiun itu udah curiga. Kenapa dia diajak sholat kok cuma diem aja? Yoyo membuka suara. Makanya pas di rumahnya abangnya si Gundil, gue beraniin diri buat nanya langsung, gak pakai basa-basi lanjutnya. Sepertinya kecemasan itu masih menghuni sanubari mereka. Tak bisa dipungkiri, Kucai yang terlihat cuek luar biasa pun ternyata menyimpan kecemasan itu. Sekian. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.